wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobirin, calon guru penggerak angkatan ke-7 Sekolah SMA Negeri 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bergerak dan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu semuanya, mari kita mengawali dengan kegiatan ini dengan membaca basmalah. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 ya, budaya positif. Pada modul 1.4.A.9 aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Oke, ini tim calon guru penggerak angkatan ke-7, saya Sobirin SPDI MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7, dan fasilitator saya Ibu Ida Rusdiati, kemudian pengajar praktik Ibu Miftahul Jannah. Tujuan program guru penggerak ya. Yang pertama, mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. Kemudian memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Merencanakan, menjalankan, merefleksi, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua dan komunikasi untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang kelima, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Selanjutnya adalah program guru penggerak. Program guru penggerak terdiri dari 3 modul, modul 1, modul 2, dan modul 3. Modul 1 meliputi paradigma dan filosofi guru penggerak menurut Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi guru penggerak, kemudian 1.4 adalah budaya positif. Koneksi antar materi modul 1.4. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantoro terkait dengan pendidikan. Kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi dan visi guru penggerak, kemudian budaya positif. Pada modul 1.1, paradigma dan visi guru penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro yakni ingarso sung tulodo ing madya mangun kerso tuturi handayani. Ingarso sung tulodo dimaksudkan adalah di depan memberikan teladan. Seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi murid-muridnya. Ing madya mangun kerso, di tengah membangun semangat dan kemauan ya, jadi harus memberikan semangat ya, mau bertindak, mau berusaha. Dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan ya, dengan doa, dengan motivasi dan yang lainnya. Pada modul 1.2 ya, nilai dan peran guru penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, seorang guru diharuskan memiliki nilai dan peran yang baik untuk memotivasi para muridnya untuk menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Kemudian ini adalah nilai guru penggerak ya, diharapkan yang pertama mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik ya. Kemudian yang kedua, reflektif, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, evaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, kemudian meminta umpan balik dari guru dan murid.
Yang ketiga, kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Yang keempat, berpihak pada murid, segala daya dan upaya segala daya dan upaya adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Kemudian inovatif, mempunyai ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Ya. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Apa yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas, harus mampu menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Setidaknya dalam setiap sekolah, guru penggerak harus membentuk sebuah komunitas praktisi. Gunanya adalah untuk saling berdiskusi, menyampaikan unek-unek, ya, keluh kesah. Kemudian yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain, ya, menjadi seorang pelatih, ya, bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, ya, harus saling berkolaborasi terkait dengan materi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Murid dipersiapkan agar nantinya mampu menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya adalah pada modul 1.3, visi guru penggerak. Visi guru penggerak dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud bila adanya kerjasama antara warga sekolah, mustahil bisa sendirian. Untuk mewujudkannya perlu adanya langkah nyata dengan menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan BAGJA, BAGJA. Ini merupakan tahapan BAGJA. Pertama, buat pertanyaan utama, ya. Dalam merumuskan sesuatu harus kita upayakan dengan model manajemen perubahan inquiry apresiatif, ya. Yang kedua, ambil pelajaran, ya. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran. Kemudian gali mimpi, apa yang kita harapkan, ya. Apa yang kita harapkan dengan adanya visi misi tersebut. Kemudian jabarkan rencana, adanya visi misi, apa rencana-rencana yang akan kita lakukan, ya. Kemudian atur eksekusi dari rencana tersebut, kapan, ya, tindakan seperti apa yang akan kita lakukan, kita atur eksekusi. Ini salah satu visi SMA Negeri 1 Tenggarong: bertakwa, berbudi luhur, santun dalam laku, unggul dalam mutu, terampil dalam ilmu, berwawasan global dan pulih lokal. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila, ya. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri. Yang kedua, yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Kemudian bergotong royong dan berkebinekaan global. Visi tadi harus connect dengan profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian ini ada terkait dengan nyanyian, ya, lagu profil pelajar Pancasila. Oke, kita lewatkan. Nanti pada saat presentasi insyaallah kita sisahkan. Pada modul 1.4, budaya positif. Konsep-konsep modul budaya positif ada 6. Yang pertama, disiplin dan nilai kebajikan universal. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, cara merumuskan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Dari tahapan BAGJA akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Kemudian budaya positif yaitu akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman
pada murid dalam proses belajar. Ya. Kalau murid sudah merasa nyaman dan aman, berarti sudah masuk dalam kegiatan budaya positif. Kemudian budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin positif, jadi budaya positif. Disiplin positif yaitu pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri. Dari disiplin positif ini, ya, dari budaya positif, maka akan mampu memunculkan disiplin positif. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Ya. Kemudian konsekuensi sudah terencana, sedangkan restitusi adalah memberikan alternatif jalan keluar dari pelanggaran yang dilakukan. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Ya, tidak mustahil. Ya, lingkungan kelas harus yakin bahwa itu mampu kita terapkan di kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Melalui kegiatan curah pendapat, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and loyalty. Kemudian yang ketiga, kebebasan, freedom. Yang keempat adalah kesenangan, fun. Dan yang kelima adalah kekuasaan atau power. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Siapapun menginginkan ini ada pada dirinya, maka murid pun pasti membutuhkan dasar manusia, kebutuhan tersebut. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol, ya, yang bagi seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer, ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan memberikan video terkait dengan 5 posisi kontrol tersebut, ya. Nanti bisa kita menyaksikan di rekaman pada saat presentasi. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi, ya. Nah, terkait dengan segitiga restitusi adalah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi terhadap kesalahan dan menyayangkan keyakinan kelas. Ini juga ada videonya yang akan kita setel kemudian selesai, ya. Kemudian mari kita menyaksikan presentasi kepada guru-guru terkait dengan budaya positif. Terima kasih. Hari kan di sama ayah, tapi kan karena ada sesuatu yang lain Allah dia itu suka banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak yang luar biasa sekali. Bu Karung sebagai wakil dari kurikulum yang hadir pada kesempatan ini. Sambil santai aja Bu ya, karena ini saya sambil berbagi aja, bukan presentasi. Jadi berbagi terkait dengan budaya positif. Ibu baru baca di grup mama di sama mama. Jadi ya, yang ada kegiatan sambil melakukan kegiatannya monggo silakan, karena ini bebas saja. Saya di sini hanya ingin berbagi terkait dengan aksi nyata budaya positif.
ya. Jadi saya itu baru menyelesaikan satu modul. 15 menit. Ya. Oke, langsung saja. 15 menit kok. Hah? Ya, Belum. ini berbagi pemahaman ya, dan pengalaman budaya positif. Kemudian Iya, iya. ini tim saya ya, CGP itu calon guru penggerak angkatan ke-7 saya. Bukan ini angkatan kedua, 5 dan 7. Baru 3 angkatan sebetulnya ya, mengikuti UKAR. Tapi kalau untuk nasional sudah sampai 10. Saya sendiri ya, Sobirin SPTI MPD, kemudian Tidak Rusdiati ini fasilitator ya. Fasilitator itu membawahi 2 guru praktik ya, pengajar praktik. Beliau ini orang pasien ya, ibu Tidak. Kemudian ada teman saya itu fasilitatornya juga orang Sulawesi, macam-macam. Kemudian Bintang Jana ini yang sering datang ke sekolah kami, ke sini salah satu. Ini beliau guru 10 SMP berapa ya? Lupa saya di 10 itu ada SMP ya, SMP 4 ya, SMP 4 10 ya, pengajar praktik. Sebetulnya masih muda, ini belum berkeluarga juga ya. Bapak lah jadi yang Oke, ini tujuan Jangan disuruh. program guru penggerak. Pertama, mengembangkan diri dan guru lain dengan selesai tidurnya. berbagi dan kolaborasi secara lanjut. Jadi saya di sini bukan mengajari tapi berbagi ya. Nanti kalau yang ingin ditanyakan boleh. Memiliki kematangan mental, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Merencanakan, menjalankan, merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid ya. Kemudian yang kelima, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Jadi tujuan program guru penggerak ini seperti ini Oh, ya. apa paketnya? Ini yang masih banyak lagi, ini hanya yang sudah sangat. Ya, kemudian program guru penggerak itu ada 3 modul ya. Ada modul 1, modul 2, modul 3. Nah, saya ini aksi nyata yang keempat itu baru menyelesaikan modul 1 ya. Ini menghadapi modul yang kedua, sudah mulai sebetulnya. Nah, modul 1 itu ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Jadi ada 4 modul dalam modul 1. Pertama yaitu modul paradigma ya, guru penggerak menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak ya. Kemudian visi guru penggerak dan budaya positif ya. Ini nanti yang akan saya share bersama terkait dengan budaya positif ini yang mungkin ya bisa kita lakukan di sekolah ini. Kemudian ini koneksi antar modul ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama itu modul 1, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak dan budaya positif. Ini sangat banyak slide-nya jadi saya agak cepat. Paradigma dan visi guru penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia, baik sebagai setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini tujuan pendidikan itu tujuan utamanya itu adalah menuntun ya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Ya, makanya kita kalau di pendidikan dulu itu lebih mengedepankan karakter. Memang sebetulnya karakter itu sangat pentingnya sekali. Di sini saya juga baru memahami beda antara akhlak dengan adab gitu ya. Kalau akhlak itu dia hadir dari ibadah yang dia lakukan, ya tidak bisa dipelajari. Itu kalau akhlak. Tapi kalau adab itu bisa melalui pembiasaan, ya. Itu kalau adab. Tapi kalau akhlak itu hadir dari pembiasaan ibadah dia. Maka dia akan yang keluar dalam dirinya, ya. Itu adalah akhlaknya, ya. Tapi kalau adat itu adalah ya bisa diupayakan, bisa melalui belajar. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuh ya. Siap.
Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya, Ki Hajar Dewantara, yakni Ningaso Singkoro, Ingmadyo Mangunkerso, itu Turi Handayani. Ini kalau kita berpikir kayaknya di buku pernah kita gaung-gaungkan ini ya, udah familiar lah kalau di buku yang senior ini juga familiar sekali. Nah ini tujuan dari Mas Menteri itu Merdeka ingin memberikan itu semuanya. Apa yang terjadi dengan sosok Widodo di depan memberikan teladan. Memang kita sebagai pendidik harus menjadi teladan bagi yang lainnya. Ya. Kemudian Ingmadyo Mangunkerso di tengah membangun semangat semua. Bagaimana biar anak-anak semangat, ya, semangat berkarya. Ya, itu. Kemudian Turi Handayani di belakang memberikan dorongan. Nah, ini ada Dewantara terkait dengan filosofi pendidikan kita. Memang harapannya adalah dengan ini semuanya, ya, pendidikan itu bisa mencapai keselamatan dunia. Kemudian masuk ke modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Sudah ada yang tahu Bu nilai dan peran guru penggerak? Belum deh kayaknya. Ya ini, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru harusnya memiliki nilai dan peran yang baik untuk memotivasi para muridnya untuk menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Ya, itu. Nah ini, guru penggerak ini nilainya, ya. Nilai guru penggerak pertama adalah mandiri, ya. Seorang guru harus memiliki kemandiriannya, tidak tergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, ya, kemandirian. Kemudian reflektif, ya, melakukan refleksi terhadap praktik pengajar. Ini yang kadang-kadang jarang kita lakukan, ya. Ya, apa namanya, kemarin kita harus refleksi, ya. Ini memang berat sih, ya, refleksi agar untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Nah ini, dan saya juga belum lakukan ini. Tapi sejak saya ikut penggerak biar, ya, apa namanya, termotivasi. Kemudian kolaboratif, mampu bekerjasama dengan siapa saja dan kapan saja. Makanya, mohon maaf saya sampaikan di semester ini saya baru saja membuat komunitas praktisi, ya. Di sini tujuannya adalah untuk, ya, diskusi, metode diskusi, dan cara ngajar yang inovatif gimana gitu. Jadi nanti mungkin pengalaman dari bapak ibu semuanya, dari ibu kan senior nih pasti ada caranya bagaimana agar mengajar itu enak. Kemudian inovatif, ya, mempunyai ide baru dan merealisasikan dalam pembelajaran. Ini sangat penting sekali. Memang tuntutan kita harus inovatif, ya. Dari yang senior, kita kayak yang sosok muda, sampai di dalam kelas itu padahal dia tua, nganggur. lebih nanti Kemudian berpihak pada murid, ya, berpihak pada murid maksudnya segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid, ya. Jadi gunanya adalah meskipun melihat hukuman murid dihukum, tapi tujuannya adalah untuk kemajuan murid. Nanti saya terakhir itu saya setelkan video, itu ada 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu bisa memposisikan di mana sih posisinya. Dan terakhir nanti ada tentang restitusi, ya, cara menghadapi anak yang bermasalah itu bagaimana. Ini nilainya. Sekarang yang peran, ya, peran guru penggerak pertama menjadi pemimpin pembelajaran otomatis di kelasnya, ya. Yang kedua menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini yang sudah saya upayakan. Saya ingin ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa bergabung, ya. Komunitas praktisi ini membicarakan tentang misalnya Bapak Ibu siapa tahu ada yang ini kok anak-anak sekarang ini akhlaknya bagaimana. Ayo kita duduk bareng deh, carikan solusi. Itu tujuannya, ya. Kemudian menjadi coach bagi guru-guru lain. Ini saya belum mampu karena ini senior, ya. Kalau saya ini masih, ya, apa namanya, masih bawah ini kayaknya apa namanya, masih jauh lah ilmunya dibandingkan Bapak Ibu semuanya. Kalau bahasanya itu duluan Bapak Ibu makan garam lah. Kalau saya kan masih jadi coach, ya, bagi guru yang lain. Masih berat begini.
Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, ya, untuk saling berkolaborasi. Makanya harapan saya, Bahannya kemarin saya berbincang-bincang kain. ini terkait dengan Selain ini apa? praktek pernikahan. Ada Ya, bahan di sini itu kaos ada yang kegiatan kaos praktek yang apa namanya, kain. tunggal kahwin ya. Yang kayak jersey apa ya? jersey. Lain. Jersey lebih ke kaos catering sih. ya, catering ya. Nah, Kalau jadi kan dalam jersey. kegiatan Itu maunya pernikahan yang itu bukan kaos ya. ada cateringnya kan. Nah, saya ingin kolaborasi itu Kalau jangan yang kita kemarin tanya itu kayak saya pakai apa Bu? Nanti ya dipakai dulu. Oh, oh ya, saya kemarin ya saya lihat kemarin di IPA 4 ya, itu sudah bukan orang-orangnya, ada pengacara, ada ininya gitu ya, terus dan biasa kolaboratif ya dari tadi dulu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid ya, bahwa kita mengajar ya sebagai guru, sebagai pendidik, juga kita tunjukkan bahwa kita adalah seorang pemimpin. Kemudian visi guru penggerak ya, visi guru penggerak ini disampaikan bahwa dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya ya. Jadi visi dapat terwujud bila adanya kerjasama antara warga sekolah. Mustahil hanya satu saja yang merumuskan, ini harus ada kerjasama. Kemudian untuk mewujudkannya perlu adanya langkah nyata dengan menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja. Sudah pernah dengar itu bagja? Belum juga ya. Jadi makanya saya tuh di guru penggerak tuh kayak obok-obok gitu. Berdengar ya. Nah, ini yang disebut dengan bagja. Ya. Jadi B-nya itu adalah buat pertanyaan. Ya. Pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran ya dari apa namanya? Kayak itu gali mimpi ya. Kemudian jabarkan rencana dan atau eksekusi. Ini kemarin kami yaitu ketika ingin membuat sebuah visi harus ini dulu diselesaikan tahapan ini ya, menggunakan metode apresiatif ya, aman bagian ya. Ini saya mengambil garis dan sebetulnya nanti ketika kita ingin lebih mendalami ayo sama-sama ya. Oke, nah ini yang visi-visi SMA Negeri Tenggarong dia kalau nggak salah ya, bertakwa, berbudi luhur, santun dalam laku, berbudi dalam ilmu, tampil dalam ilmu, berwawasan global dan peduli lokal. Ya, ini sudah sangat mencakup sekali. Kemarin kita juga sudah membahas pada saat pendampingan guru penggerak dan sudah masuk semuanya ke ranahnya. Cuma memang yang perlu dari visi itu adalah adanya evaluasi. Ya, sejauh mana sih yang bertakwa ini sudah dilakukan, kemudian berbudi luhur itu, ya, kemudian salah satunya kan misalnya menyambut anak itu dalam kegiatan berbudi luhur gitu ya, kemudian santun dalam lakunya gitu ya, kemudian unggul dalam buku. Ini ya yang memang yang diperlukan adalah mengevaluasi dari visi yang ada. Nah ini terkait dengan profil pelajar Pancasila. Harapannya guru penggerak ya, ketika merumuskan visi misi tadi dia harus menuju ke sini ya, menuju ke profil pelajar Pancasila ya. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia ya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global ya. Tapi alhamdulillah visi-visi SMA Negeri 1 itu sudah mencakup semuanya. Ya, luar biasa. Nah, ini untuk cara mengingat aja ya. Ternyata ada nyanyinya, ada musiknya. Ya.
nyanyi aja. Nanti ada supaya ada perbandingan Nyanyi aja. supaya ya itu makanya baru itu Sarla kayak itu yang nyanyi Kartun. Maksudnya salam kayak gitu. rambutnya kan Cuma panjang idol nih memang. kayak Sarla. Mas boleh makan dulu sebentar. nah ini kalau kita masuk ke budaya positif ya tadi kan produk satu titik dua satu titik tiga dan ini satu titik empat ya yang terakhir kami pelajari di produk satu produk satu itu ada budaya positif yang akan saya sampaikan di sini ada 6 disiplin dan nilai kebijakan nilai besar perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi kemudian cara merumuskan keyakinan kelas sebetulnya satu-satu ini kalau di dalam gerak itu bahasanya panjang sekali ya, tapi di sini saya nggak akan bahas saya hanya menyampaikan nanti kalau ibu penasaran ayo sama-sama datang dulu kita diskusi sama-sama ya kalau saya sendiri nggak mampu kemudian kebutuhan dasar manusia 5 posisi kontrol kita sebagai guru nanti bapak ibu bisa memposisikan saya ada di sini loh gitu ya kemudian langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ternyata yang selama ini kita lihat ada orang datang langsung kita panggil kita dudukkan bersama kita tanya nah itu nanti ada apa namanya ada perannya masing-masing ya Nggak boleh sih Pak maksudnya. Hah? Nggak boleh tanya itu. nggak bisa saya katakan nggak boleh juga ya karena Yang pas itu ya. ya oke dari tahapan bagja akan muncul kebiasaan positif dengan yang kita kenal dengan budaya positif dari bagja ya budaya positif akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran ya aman dan nyaman kemudian budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir bertindak dan mencipta yang merdeka mandiri dan bertanggung jawab ya betul ya jadi dia mampu untuk mencipta yang merdeka yang maksudnya adalah dia ya yang ini P5 P3 P5 kan pakai ya P5 ya itu sebetulnya tujuannya di situ ya tujuannya adalah anak yang merdeka mandiri dan bertanggung jawab ya. Salah satu kemarin kelas 8 saya bawa terkait dengan jenderal mabuk kan proyeknya saya bawa ke orang langsung yang membuat jenderal mabuk dan orang ini sudah sering lah diliput oleh Trans 7 gitu ya masih kita terkait dengan makanan itu ya apa ya ternyata anak-anak seru gitu ya menggali informasi ya kemudian sejarahnya bagaimana gitu. Baru tahu ternyata oh jenderal mabuk ini oke khas Kutai tapi ternyata itu bukan asal usulnya bukan apa ya bukan dari Kutai murni gitu ya karena bangsa jenderal itu nggak ada dalam kerajaan Kutai ya kalau jenderal ini pasti Belanda ya itu nah makanya kenapa orang Kutai bisa menyebut jenderal mabuk gitu ada yang mengatakan jenderal apa namanya mabuk makan makanan ini gitu kan ada yang mengatakan seperti itu ternyata enggak juga sekarang coba kalau anak dikatakan mabuk atau waduh itu apakah dia karena ya dia kesukaan gitu ya nggak suka gitu jadi intinya ya jadi bukan habis makan tuh mabuk ya atau gimana gitu enggak oke kemudian disiplin positif yaitu pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri ya itu tujuannya ya untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri karena ada anak-anak yang bermasalah kadang-kadang kepercayaan dirinya hilang ya dia sudah apa ya merasa bahwa dia sudah ya seperti inilah saya seperti ya nah ini apa namanya perlu kita bangkitkan kembali. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman diberikan di
bisa berupa fisik atau psikis. Ya, itu hukuman. Kalau kita dengan kata-kata menyebutkan mereka, berarti masuk dalam kategori hukuman. Ya, atau fisik. Kalau fisik jelas, yaitu kategorinya hukuman. Kalau kan konsekuensi sudah terencana, nanti kamu kalau bersalah ini, nah itu adalah konsekuensi. Ya, kalau kamu ini ya bersalah melakukan nggak kerjakan tugas, ini loh, nah itu namanya konsekuensi. Kemudian sedangkan restitusi adalah memberikan alternatif, yang memberikan jalan. Bagaimana ketika anak bersalah, kita carikan solusinya. Itu sih sebetulnya kalau restitusi. Makanya restitusi di sini nanti ada ada yang restitusi 5 posisi kita sebagai guru, ya. Ada restitusi 3, segitiga restitusi. Itu dalam menghadapi anak. Kemudian keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut, ya. Kemudian pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan surat pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi ciri-ciri keyakinan kelas, ya. Jadi bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu dia sifatnya masih negatif, dilarang lambat, ya, dilarang ribut di dalam kelas, dilarang contoh. Tapi kalau keyakinan kelas itu sudah kepada hal yang positif, ya. Jadi image-nya adalah pokoknya kalau keyakinan kelas itu adalah dalam positif, ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kita harus menyadari sebagai guru, semua manusia ini satu membutuhkan untuk bertahan hidup, ya. Kemudian cinta dan kasih sayang, semua manusia sama, ya. Bapak, ibu, murid sama. Kebebasan, ya. Kemudian kesenangan, ya, Pak. Kemudian kekuasaan, ya, power, ya. Atau kepemimpinan. Ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Lanjut di sini adalah. Nah ini 5 posisi kontrol, ya. 1 penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan pemerintah. Nah, setelah ini saya akan sebarkan video. Nanti kita sama-sama biar tahu gimana sih posisi kita sebenarnya. Ya, saya kita lakukan dia mana? Sama dengan saya kan. Apa datanya Mas? Kita belum tahu, ya kan? Bisa. Jalan-jalan ya. Kan saya yang ngomong
ya. Ini nanti praktek. Ini kasusnya siswa terlambat sekolah. Dipraktikkan 5 ini posisi bonus. Hah? Nah, ini siswanya terlambat. Akan mencari tahu. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat diri merasa jauh menggabah, menganggap diri sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika dia mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
hadiah sayang. Iya Bu, habis guru saya membawakan saya Bu. Kamu kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biar bisa kencang, ada kencang Bu. Ya sudah sangat cepat. Ya jauh lebih kencang lagi ya. Ya gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana sekolah. Menjelasin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara lembut, akrab, cenderung bersandar dulu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan menilai identitas yang diciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol guru. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu terapkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau alarm di rumah, ada orang yang kira-kira Oh ya bisa sudah, membantu kepada saja ya. tidak? Ada Bu. Kakak saya. Kalau enggak Kak kamu Emma. aja. Ada lagi selain Kak Emma? Ya. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi
adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersama. Itu dia. Saya hanya meng-share saja, ya, berbagi saja, ya kita memposisikan di mana gitu. Tadi yang disarankan adalah posisi yang manajer, yang berat itu ya. Kalau ada yang apa namanya penjajah, nggak perlu nanti masuk kita sampainya. Yang menyelesaikan, tinggal satu slide lagi sih. Ini contoh ya terkait dengan dia restitusi. Ya, terkait dengan segitiga restitusi ini dalam menghadapi anak yang bermasalah. Ya, kita kadang-kadang sudah langsung menjudge kegiatan anak. Ternyata yang pertama adalah validasi terhadap kesalahan. Jadi kita harus menyadarkan anak apa sih yang dia lakukan, ya, kesalahan apa yang dia lakukan. Kita menggali lah, ya, dengan kesalahan yang dilakukan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, ya. Kita harus kembali kepada keyakinan kelas atau peraturan sekolah lah, bagaimana gitu ya. Biar kita membimbing anak-anak ini berkomitmen dengan keyakinan kelas. Kemudian menstabilkan identitas, ya. Nah, menstabilkan identitas ini ya kita agar anak itu tidak terlalu direndahkan, ya. Ini ada videonya terkait dengan tiga contohnya, ya, pelaksanaannya. Ini memang anak gurunya harus sabar sekali. Memang saya tanyakan juga bagaimana terkait dengan anak yang bermasalah banyak, gitu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen, berlandaskan pada teori kontrol Bertrand Blaiseau. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 rangkaian yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
peduli. Berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini bermasalah siswanya. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kurang pintar Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Tentu kamu tidak lebih gagal lagi. Ingin menggunakan kamu. Iya Pak. Terus saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak membuka sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa beraktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, ini terkait dengan segitiga restitusi. Jadi sekali lagi. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita terima kasih banyak Bapak Ibu ya terkait dengan kegiatan ini. Mohon maaf dengan waktunya. Sekali lagi di sini saya tidak bukan menggurui tapi hanya berbagi saja apa pengalaman yang saya dapatkan selama jadi mengikuti kegiatan guru penggerak. Ya harapannya ya di SMA 1 ini lebih dibanyakin lagi guru penggerak biar kita sama-sama ya ke depannya. Karena memang hal ini sebetulnya dulu pernah sudah diajarkan oleh orang-orang tua dulu gitu ya. Cuma terkadang luntur dengan waktu. Ya harapannya memang dari kurikulum merdeka ini seperti ini ya. Selama ini kita berpikir bahwa kurikulum merdeka ya sudah anak-anak merdeka begitu saja. Padahal yang dimaksud kurikulum merdeka itu tidak bebas ya. Bukan arti dalam kata bebas. Makanya di modul yang kedua ini saya mulai masuk kepada belajar yang berdiferensiasi ya. Di situ salah satu bukti bahwa setiap anak itu memiliki perbedaan tersendiri ya, memiliki keunggulan juga tersendiri. Jadi harapannya anak tetap mencapai pada tujuan yang sama,
tapi dengan cara yang berbeda-beda ya. Sama halnya kita jangan sampai ikan itu kita suruh naik ke pohon gitu ya, padahal dia adalah di air. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Sultan. Lanjutkan. Semangat. Lanjutkan Pak Sobri. Mantap.